Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Kembali lagi di konten Protes Masyarakat bersama your favorite host, Uya. Anjay, favorite host, enggak lah. Jadi konten ini akan membahasnya banyak fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Gue juga akan membacakan beberapa komentar masyarakat terhadap suatu fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Dan tentunya gue juga akan memberikan pendapat terhadap hal tersebut. Sebelum gue mulai ke topik, gue mau mulai ini dengan cerita bagaimana rasanya bikin konten protes masyarakat. Kayak lo tuh harus tahu sih kayaknya ya. Bikin konten ini tuh kayak rasanya lo ngomong sendiri, lo kayak ngomong sama orang, cuma lawan bicara lo tuh kayak nggak dengerin lo gitu. Rasanya sih agak cringe gitu ya lumayan lah cringe. Ya kayak emang ada yang bakal dengerin lo ngomong gitu. Tapi sebenarnya gue nggak suka sih ngobrol kayak gini ya. Ngomong sendiri. Tapi sebenarnya yang gue mau kejar itu adalah komitmen gimana lu bikin konten. Walaupun agak berat, cuma ya gue tetap kejar komitnya. Seberapa komit lu, seberapa besar lu berusaha. Jadi ya buat kalian yang nerima broadcast message dari gue yang isinya link YouTube, ya sabar-sabar aja. Buat yang ngeklik dan nonton video gue, appreciate buat lo. I really appreciate guys, thank you so much. Sebenarnya gue juga mau memfiltrasi teman-teman gue sih. Mungkin kalau kalian udah enak nerima broadcast message dari gue, pasti gue bakalan di block ya. Ya minimal di mute lah. Tapi ya whatever, gue nggak peduli sih. Yang penting gue berusaha untuk ya supaya banyak ditonton juga sih. Ya gitulah, curhat dari seorang calon bapak mungkin nih. Semoga gue jadi bapak yang akan punya anak dan bisa dibilang tuh bingung membiayai anaknya dan nggak tahu uangnya dari mana gitu. Karena gaji udah harus dibayar buat cicilan aja sih. Dan berharap gue dapat uang tambahan untuk menjadi seorang content creator. Ngomong-ngomong soal content creator, menurut gue setiap content creator tuh akan melewati beberapa fase, dan gue pun sedang mengalami fase ini juga ya. Gue yakin pertama akan ada fase dimana lo dikasih semangat nih sama teman-teman lo, karena lo melakukan hal yang sebenarnya teman-teman lo pengen lakuin juga, jadi content creator, tapi ya nggak berani atau mungkin males ya. Yang kedua, lo mungkin akan menerima sedikit keluhan dari teman-teman lo yang ya mungkin bosen lo kirimin link setiap minggu, dan mungkin mereka akan bilang, oh ngapain sih, nggak jelas banget bikin kayak konten-konten gitu. Dan menurut gue itu akan sedikit menggoyahkan konsistensi lo ya. Tapi lo harus mikir kayak di setiap sungai itu pasti ada aja tainya, dan lo anggap temen lo yang ngomong kayak gitu, ya lo anggap aja lo itu tainya gitu.
Jadi lo nggak usah hirauin. Dan di fase ketiga adalah menurut gue lagi ada di fase ini deh. Lo ada di fase udah berhasil mendapatkan pundi-pundi ya uang dari hasil konten lo. Yang dimana lo sebagai konten kreator nih kayak lihat nih gue berhasil ya mendapatkan pundi-pundi uang dari konten gue. Tapi ya jangan star syndrome gitu lah. Sebelum lo diundang ke konten-konten orang lain di YouTube atau mungkin di masuk Lapor Pak atau Rumpi No Secret ya, atau bisa mungkin masuk dagelan. Dan gue juga sedang menjaga supaya ya gue nggak star syndrome gitu loh. Dan menurut gue juga lo akan menjadi konten kreator yang bisa dibilang berhasil di ruang lingkup keluarga, di ruang lingkup teman-teman. Itu kalau udah ada teman lo yang mau endorse ke lo gitu loh, diposting di sosial media lo. Dan terus sudah ada temen lo yang ya nggak terlalu kenal banget, random tiba-tiba minjem duit. Nah itu mungkin lo udah berhasil menjadi konten kreator ya. For your information, bikin konten gini tuh kayak nggak ada duitnya bro sebenarnya. Jadi nggak usah pinjam duit ke gue lah. Tapi gue pernah dengar dari idola gue, dan mungkin gue akan ikutin tips ini juga ya. Jadi dia bilang kalau lo ngutangin ke temen lo itu menjadi filter pertemanan. Jadi yang minjem duit dan gak bisa ngembaliin ya itu akan terfilter kayak gitu. Ya jadi cukuplah curhatnya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian ya baik-baik aja ya. Karena udah ada kasus cacar monyet ya yang terkonfirmasi di Jakarta. Tapi kenapa? Gue ngerasa tuh tapi kenapa gak viral ya? Atau mungkin gak di Depok? Kalau di Depok tuh pasti ya mungkin lockdown mau bisa jadi lockdown season 2. Gue lagi menunggu komentar orang-orang ya di sosmed. Ini pasti salah Anies nih di Jakarta nih. Ya jadi kalian lebih harus hati-hati ya sama orang yang kelakuannya kayak monyet. Mungkin bisa jadi itu salah satu gejala aja. Dan juga sekarang lagi ada tren baru nih dari lembaga perlindungan, yaitu tren tembak-menembak. Lembaga A nembak hewan, yang lembaga B tembak bawahan. Oh ya anjing, kayak rima ya, mantap. Nah menurutku juga jargon kemerdekaan Indonesia kali ini itu juga buat rakyat Indonesia pulih lebih cepat terhadap lembaga keamanan di Indonesia dan bangkit lebih kuat. Ya langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu kita akan bahas cacar monyet. Kemenkes mengkonfirmasi kasus monkeypox di Indonesia. Seorang pria berusia 27 tahun di Jakarta didiagnosis melalui tes PCR dan saat ini sedang menjalani isolasi di rumah. Seorang pria berusia 27 tahun gejala yang dialami antara lain demam, pembesaran kelenjar getah bening dan ruam pada wajah, telapak kaki dan beberapa area lainnya.
Yang pertama yang akan gue tanyakan, bagaimana tanggapan beli jering ya? Kalau gue sih bakal ikut apa kata beli jering sih, pro jering bah. Selanjutnya satu pertanyaan, gimana perasaan orang yang ngetes orang positif cacar monyet? Anjir. Pas keluar hasilnya ternyata dia positif monkeypox. Gak bakal kebayang sih. Pasti yang nge-swab tuh gak bakal bisa tidur tenang ya. Dan juga pasti akan ada gap di antara tenaga kesehatan lainnya. Anjing, dia pasti jadi bahan omongan tuh nakes-nakes yang lain. Wah, dia tuh yang nge-swab tuh. Tapi bisa jadi lo diliburin sih. Ya, appreciate lah buat tenaga kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, gimana perasaan orang yang terkonfirmasi cacat monyet? Wah, pasti kalau dia orang kantoran ya auto pasti dijauhin deh sama teman-teman ya, diwaspadai lah pasti. Iya, lo udah sembuh belum gitu? Kalau udah pas mereka masuk ya, pasti ada gap lah, pasti lo jaga jarak lah mereka. Tapi at least ya lo bisa istirahat lah, bisa libur. Ya emang ini mungkin yang namanya di balik musibah ada hikmah ya. Hikmahnya lo bisa libur lah beberapa minggu. Cacar lama loh, cacar kayaknya bisa 3 minggu kayaknya. Ya lumayan lah, libur 3 minggu ya. Selanjutnya gimana perasaan keluarga yang terkonfirmasi cacar monyet? Apalagi kalau yang kena tuh nggak berfungsi-fungsi amat ya di dalam keluarga ya, nggak ada kontribusinya. Dan apalagi yang kena itu nggak berfungsi-fungsi amat ya di dalam keluarga, pasti keluarganya bilang ini anak nggak guna-guna banget, usahain lagi. Ya auto dikucilkan ya sama masyarakat ya. Menurut gue sih kayak gitu. Dan selanjutnya, apakah akan terjadi dejavu lockdown season 2 ya? Mungkin kalau itu muncul di Depok sih fix sih, itu pasti naik sih beritanya. Bisa jadi lockdown season 2 ya. But I don't know ya. Gue udah yakin banyak orang yang rindu lockdown sih kayaknya ya. Jadi ada rencana nikah, ya mending lo cepet-cepet deh daripada lo lockdown lagi. Terus pasti juga pelajar, mahasiswa udah kangen kayaknya kuliah sama sekolah online lagi, karena udah dapet selahnya gitu loh mereka belajar online. Buat kalian nih para proteser, stay safe. Kalian yang udah dengerin konten gue sampai selesai, dijamin kalian akan kebal cacar monyet, oke? Dan next topic adalah topik yang akan menggemparkan para SJW gender fluid. Gue baca dulu. Viral, mahasiswa diusir dari ruangan karena mengaku gender netral. Anjing, lucu banget. Peristiwa itu terjadi saat mahasiswa baru tersebut mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PPKMB Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Saat itu mahasiswa yang diketahui bernama Muhammad Nabil Arif Aditya sempat ditegur oleh dosen. Dia pakai kipas angin, jalan kaki terus dilarang. Terus ditanya laki-laki atau perempuan, dibilang netral. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya, mari kita lihat protes masyarakat. Kalau dilihat, masyarakat tuh pada memuji
dosen yang menegur ya. Contohnya itu, keren pak, good pak, saya tetap setuju sama pihak kampus. Slay. Dukung rektor, bagus, dosennya tegas. Blok. Good pak, ya rusak nih, perlu disolder. Nah, mungkin lagi parkir paralel jadi harus netral aja. Udah ngerasa keren, berani nunjukin kayak gitu, bangga. Aduh sakit. Waktu daftar masuk masa isi form pendaftarannya non-binary, jasa itu aja deh. Mana nih para SJW gender fluid? Kalian tuh sebenarnya harus membela nih. Jangan cuma keluar-keluar di Twitter lah. Kalau udah ada kasus gini, ya menurut gue orang ini perlu diangkat menjadi duta SJW gender fluid ya. Gender fluid itu gue jelasin ya. Gender fluid itu sendiri merupakan istilah yang merujuk pada identitas gender yang mengacu pada jenis kelamin yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, seorang dapat memiliki identitas sebagai perempuan, laki-laki, gabungan, atau bahkan tak memiliki gender. Setahu gue yang udah menerapkan ini itu Thailand ya. Menurut gue ini adalah tamparan bagi SJW yang cuma bisa nulis di Twitter, ngedebat orang di Twitter. Tapi ini mahasiswa ya berani loh. Yang gue tahu, yang gue dapat informasi sampai saat ini, dia berani ngomong gitu karena dia berada di bawah perlindungan LBH. Dan apakah dia dikeluarin? Masih belum dikeluarin. Prosesnya masih dalam panggil orang tua mungkin ya. Buat gender netral di Indo ya belum bisa lah. LGBT dulu diurusin, baru udah selesai LGBT baru gender fluid. Berat, masih jauh gender fluid mah. Ya, dan gue mau sedikit membahas tentang krisis kepercayaan yang terjadi terhadap lembaga keamanan di Indonesia. Sebenarnya gue udah nggak percaya sama lembaga keamanan di Indonesia semenjak teman gue masuk ke sana ya. Dimana teman gue tuh dulu ada kasus dimana motor gue hilang di tangan dia. Dan dia yang mau ganti, cuma sampai sekarang udah gak ada kabarnya udah. Ya mulai dari situ gue udah gak percaya lagi sama lembaga keamanan di Indonesia. Dan diperkuat lagi setelah itu gue mau ngurus kehilangan motornya, dan juga pada saat gue lapor ke lembaga tersebut, dan gue disuruh menyiapkan beberapa juta ya untuk tim mereka. Kalau nggak ada uang itu timnya nggak bisa gerak. Gue itu udah kayak anjing lah, parah amat gitu lah. Bener-bener gitu terang-terangan aja ngomongnya, kayak gue lagi lapor sama lo, cuma lo minta duit, ya lo siapin aja sekian juta baru gue bisa gerak. Udah gue udah mulai di situ, udah hilang kepercayaan sih. Lo kayak apa-apa lo baru ada duit baru bisa gerak. Ya udahlah, cukup sekian aja, gue nggak mau ngebahas ini panjang-panjang. Semoga cepat pulih kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keamanan di Indonesia. Ya kalau
susah kalau masyarakat udah nggak percaya, ya siapa lagi yang mau diandelin. Ya jadi cukup sekian konten protes masyarakat kali ini. Appreciate buat lo yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, tidak terkena cacar monyet karena kalau lo terkena cacar monyet, wah itu bisa menjadi overthinking yang parah banget ya. Cacar monyet tuh ngeri cuy, benjolnya gede-gede anjir. Cukup sekian konten protes masyarakat kali ini. Sampai jumpa di konten protes masyarakat selanjutnya. Bye bye.